Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali memuji, besarkan nama Tuhan sama-sama. Saya membaca kisah mengenai seorang wanita umur 70 tahun. Wanita 70 tahun ini mantan misionaris yang biasanya paling suka pelayanan misi kemana-mana. Nah, satu kali waktu dikatakan wanita ini yang bernama Irene, dia itu diberi tugas oleh gereja gembalanya untuk bikin makan-makan untuk pengurus dan lain sebagainya. Orangnya hebat, cekatan. Dia bisa atur tablenya seperti apa, hiasan-hiasan pernak-pernik di atas meja dia atur semua. Lalu juga dia yang ngatur makan-makannya apa saja. Dia bisa atur semua hiasan-hiasan di dinding semua dia atur. Wah, ini orang hebat. Ketika mereka makan semua, mereka menikmati semua. Orang-orang yang terlibat, dia tidak kerja sendiri, dia panggil orang lain. Orang-orang yang terlibat itu senang bekerja sama dengan dia. Dan mereka boleh membuat suatu malam yang sangat bagus. Irene mendapat pujian. Seorang wanita umur 70 tahun ini. Beberapa waktu kemudian dikasih kabar lagi bahwa ada pendeta datang dari negeri bernama Rwanda. Nah, pendeta ini mau datang ke gereja mereka, mau minta tolong kalau bisa dibantu pendanaan karena dia mau bangun yang namanya rumah yatim piatu dan juga sekolah untuk anak-anak SD di Rwanda. Jadi siapa lagi yang ditunjuk oleh pendetanya? Irene lagi, ibu 70 tahun ini ditunjuk. Tolong dibuatkan malam dana. Wah, dia atur semuanya Bapak Ibu. Dia atur kursi-kursinya, dia atur catering makanannya, dia atur lagi hiasan di dalam gerejanya. Dia panggil orang-orang lighting, dia atur semua bagus. Banyak orang terlibat dan malam itu 200 orang lebih datang, mereka nyumbang Bapak Ibu, dan apa yang terjadi? Sumbangannya itu lebih dari yang diharapkan oleh pendeta Rwanda ini. Dia pulang, dia bangun akan yang namanya sekolah SD dan dia bangun juga rumah yatim piatu di sana dan bagus semuanya berjalan lancar. Sampai beberapa tahun kemudian Ibu Irene umur 70 meninggal. Nah, pendeta itu dengar, lalu salah satu gedung di sana itu dikasih nama sesuai dengan nama ibu ini karena merasa ibu ini berjasa banget karena dia yang atur semuanya. Gedung itu dikasih nama Irene itu. Siapa sangka Bapak Ibu, seorang umur 70 masih berbuah bagi kerajaan sorga. Saudara sudah berbuah belum? Masih mau berbuah tidak? Tuhan mau saudara dan saya kita boleh jadi orang Kristen yang berbuah. Amin. Kita menjadi umat yang bisa menghasilkan buah bagi kerajaan sorga. Karena Tuhan itu tidak mau Bapak Ibu kita hanya hidup. Tuhan tidak mau saudara dan saya hanya bertumbuh. Tuhan mau saudara dan saya apa? Berbuah. Mari tanya dalam hati, sudahkah saya berbuah? Sudahkah hidup saya menghasilkan sesuatu bagi kerajaan sorga? Nah, hari ini saya ingin bicara mengenai living a fruitful life. Menghidupi sebuah kehidupan yang berbuah. Bagaimana caranya kita berbuah? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita miliki supaya kita berbuah. Karena Tuhan mau saudara dan saya berbuah. Tuhan senang saudara datang menyembah, senang dia. Tuhan senang saudara itu tiap minggu setia ke gereja, dia senang. Tuhan senang saudara memberkati akan pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan saudara, persepuluhan saudara, dia senang. Tapi Tuhan akan jauh lebih senang kalau hidup saudara apa? Berbuah. Mari kita lihat di dalam firman bagaimana sih
supaya kita bisa hidup itu berbuah. Nomor satu, konsepnya adalah hiduplah menghindari sikap orang Farisi. Kita harus hidup menghindari sikap hidup orang Farisi. Yesus itu kalau ketemu orang Farisi pasti dikecam, pasti ditegur, pasti kata-katanya Yesus itu keras kalau pada orang Farisi. Nah, mari kita mau lihat dalam Matius 3 ayat 10. Ini perikop ketika Yesus bicara dengan orang Farisi. Dikatakan apa? Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti apa? Ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini mah kata-katanya udah tajam. Kata-katanya nggak usah lagi diartikan, diinterpretasikan macam-macam. Ya ini maksudnya. Kapak itu sudah ada di akar pohon. Kalau nggak berbuah, tebang dan buang. Itu dibicarakan mengenai hidup orang Farisi yang tidak mau berbuah. Kalau sama orang Farisi yang tidak mau berbuah, Yesus aja begitu, apalagi saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus menjaga hidup yang berbuah. Nah, mari kita mau lihat bersama-sama menghindari sikap orang Farisi. Lah, orang Farisi itu sikapnya seperti apa? Karakteristik orang Farisi itu seperti apa? Itu lengkap ada di Matius 23. Kita akan lihat beberapa karakteristik orang Farisi. Yang pertama, orang Farisi itu adalah orang yang ambisi menjadi pemimpin. Ini orang Farisi. Segala perbuatan religiusnya itu hanya dimaksudkan supaya dia bisa mendapatkan kehidupan sebagai seorang pemimpin. Mari kita lihat ayat yang kedua. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini kursi rebutan. Ambisi mereka itu jadi pemimpin. Duduk di kursi Musa. Merentahin orang-orang. Ini yang ada di balik segala aktivitas rohani mereka hanyalah satu keinginan untuk jadi seorang pemimpin besar, begitu aja. Nah, yang kedua kita lihat di sini, karakteristik kedua, sikap munafik. Ini ada pada orang Farisi, ayat 3. 23, Matius 23 ayat 3. Sebab itu, ini Yesus bilang begini, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti apa? Perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi apa? Tidak melakukannya. Ini orang Farisi. Kalau mengajari saja teori, karena tidak melakukan. Orang bilang, nah jangan merokok. Rokok itu tidak baik, jangan kamu pernah merokok. Papa bilang kamu jangan merokok. Ngerti? Iya Papa. Apa lihat-lihat? Papa kok merokok? Kan peraturannya buat kamu, bukan buat Papa. Ya, inilah sikap orang Farisi. Bisa mengajari, bisa ngomong, tidak mau jalankan sendiri. Hidupnya hanya memberatkan orang. Orang kayak begini tidak berbuah. Ini yang disebut munafik. Nah, kita harus hati-hati dengan sikap-sikap yang seperti ini. Jangan sampai sikap orang Farisi itu masuk pada hidup kita. Meracuni hidup kita. Mencemarkan hidup saudara dan saya, ini gak baik. Ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Sikap munafik. Lalu kalau kita lihat pada poin berikutnya, yaitu orang Farisi itu suka fokus pada manusia. Dia bukan fokus pada Allah, dia fokusnya manusia. Nah, saudara lihat di dalam ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya apa Bapak Ibu? Dilihat orang.
Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Tapi itu digarisbawahi, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Makanya mereka itu berdoa di pinggir-pinggir jalan, di tikungan-tikungan jalan. Makanya mereka kalau puasa itu pura-pura loyo lemes. Lu kenapa sih? Ke puasa. Gitu. Supaya dilihat orang, itu tujuannya. Apa saja mereka lakukan supaya dilihat orang. Ini shifting focus. Tidak lagi supaya dilihat Allah, tapi supaya dilihat manusia. Jauh lebih penting dilihat manusia bagi mereka daripada dilihat Allah. Ini bahaya. Kita tidak boleh sampai izinkan yang namanya bagian orang Farisi kayak begini ini masuk hidup kita. Jangan sampai saudara nyanyi supaya dilihat orang. Jangan sampai saudara berdoa supaya dilihat orang. Jangan sampai saudara pelayanan supaya dilihat orang. Fokus kita adalah supaya dilihat Allah. Itu. Kalau dilihat orang itu loh, apa sih bagian kita? Makanya barusan saya itu lihat di YouTube, satu video kecil di YouTube mengenai seorang bintang film top Hong Kong, namanya Chow Yun Fat. Tahu ya, kekayaannya katanya 714 juta US dollar. Wakeh itu, sungguhan. Kekayaannya 714 juta US dollar. Tapi dia pakai baju biasa. Pakai sandal harganya 2 dolar. Siapa yang punya sandal 2 dolar di sini? Siapa yang pakai? Kalau beli barang cari yang murah-murah di pinggir-pinggir itu. Dia ini blasak blusuk ke tempat-tempat yang orang, loh kamu kan Chow Yun Fat, kamu kok beli barang yang kayak ginian? Kamu kan kaya. Kamu kok enggak pakai baju merek-merek itu? Nah ini dia bilang, ini yang dia bilang. Saya pakai baju yang nyaman buat saya. Saya tidak pakai baju supaya dilihat orang. Datang dari mulut seorang yang punya kekayaan 714 juta US dollar. Hitungin dewek piro itu. Dalam rupiahnya. Lalu buat apa kekayaannya? Dia bilang kekayaan saya adalah titipan. Yang nanti kalau saya mati, saya mau sumbang semua untuk kemanusiaan. Hebat ya Bapak Ibu. Hebat loh. Saya tidak pakai baju untuk dilihat orang. Saya tidak pakai itu untuk itu. Saya pakai yang nyaman. Orang Farisi itu apa saja yang diperbuat supaya dilihat orang. Hati-hati, jangan itu masuk dalam gereja. Amburadul gerejanya. Jadi kacau, jadi gak murni gerejanya. Kalau kefarisian masuk di dalam gereja. Yang berikutnya, yang keempat, orang Farisi ini ambisi jabatan. Ambisi jabatan. Ayat ke-6, mereka suka duduk di tempat terhormat. Dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Oh jangan salah sangka, ini kalau yang duduk di depan ini enggak apa-apa. Ini saya bicara orang Farisi. Oh, jangan keliru, jangan. Nanti minggu depan terus duduk belakang, jangan, enggak apa-apa. Ini saya bicara orang Farisi. Ini Alkitab bicara orang Farisi. Maksudnya gini loh, pokoknya mereka itu motivasinya adalah supaya dapat jabatan. Begitu. Bila perlu gegeran supaya dapat jabatan. Bila perlu dipertahankan supaya jabatannya jangan hilang. Ini Farisi. Betul. Kalau jabatannya tidak ada, wah sewot, marah. Kelihatan kefarisiannya. Itu.
Saya mau tanya, Yesus jabatannya apa? 2000 tahun yang lalu Yesus punya jabatan apa? Pengen tahu saya. Nggak punya. Tapi tanpa jabatan dia melakukan pelayanan lebih hebat dari siapapun di atas muka bumi ini. Siapa bilang harus ada jabatan baru pelayanan? Jangan. Tanpa jabatan pun, apa yang menjadi karunia saudara, itu saudara pakai untuk melayani. Itu saudara. Hati-hati, jangan sampai ambisi orang Farisi masuk dalam hidup saudara dan saya. Berikutnya, orang Farisi ini gila hormat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ini gila hormat nih. Bukankah ada ayat yang bagus bilang apa? Lebih baik dihormati Tuhan daripada dihormati manusia. Tapi kalau orang Farisi suka dihormati manusia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita hati-hati dalam hal seperti ini. Jangan sampai kefarisian masuk dalam hidup kita. Namanya disebut keliru ngamuk. Bapak namanya siapa? Umpama nih omong kosong nih. Santoso. Oh Pak Santosa. Santoso. Iya yo Pak ngono ae kok ngamuk. Tuh, salah sebut dikit marah. Kurang gelar sedikit marah. Kurang tetek ngamuk. Ini manusia udah kelihatan ini gila hormat ini. Satu lagi, karakteristik orang Farisi adalah angkuh, sombong. Sombong. Makanya Tuhan gak mau kita jadi seperti orang Farisi. Saudara baca saja di Injil, ya Matius, ya Markus, ya Lukas, ya. Tiap kali Yesus ketemu orang Farisi, mesti kena mereka. Tuhan pasti mengecam mereka. Karena tidak cocok kata Tuhan. Mereka angkuh, suka menerima penghormatan, suka dipanggil rabi. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Kalau mau hidup berbuah, hindari sikap orang Farisi. Jangan mencemari hidup rohani saudara. Gak disopo, ngamuk. Gak kelihatan. Kadang-kadang ya Bapak, kita nih jalan ke depan, mata lihat depan, kelihatan tapi ya enggak kelihatan. Sebab otaknya mikir yang lain. Betul enggak? Terus sudah lewat, loh tadi tuh rasanya anu ya, lo wes lewat naik pesawat lo. Sing naik pesawat, nemen, kelihatan saya lo, gak nyapa. Jarak 3 meter, gak nyapa. Dasar orang Kristen memang itu. Ini. Susah ya Bapak Ibu hidup ini. Jadi jaga supaya jangan sampai kefarisian mengganggu kita. Kita harus berhati-hati agar tidak jadi batu sandungan. Kalau mau jadi berkat, hati-hati supaya tidak jadi batu sandungan. Di dalam ayat yang ketiga itu. Karena kalau mereka itu berbuat, kalau mereka mengajarkan mereka tidak berbuat, itu sudah jadi batu sandungan. Sulit memang hidup menjadi orang Kristen. Meeting. Jam 7 malam ya? Iya Pak, jam 7. Datang jam 8. Umpama. Loh kamu loh, meeting jam 7 datang jam 8. Orang Kristen kan mesti sabar. Loh gitu. Sing salah kita. Gimana sih? Ini loh Bapak Ibu. Hidup ini. Berhati-hati supaya tidak jadi batu sandungan. Yesus aja berhati-hati. Yesus berhati-hati supaya tidak jadi batu sandungan. Satu kali Yesus kan mau masuk bait Allah. Masuk bait Allah itu kan harus ada persembahan. Yesus nggak punya uang. Saudara nggak punya uang? Sama, Yesus pernah nggak punya uang.
Ya, jadi nggak punya uang no problem. Karena Yesus pernah nggak punya uang. Tapi Yesus itu tidak nyelonong aja masuk. Dia bilang sama Petrus, kamu pergi ke danau itu, kamu pancing ikan. Ikan pertama yang kamu dapat, bukaan mulutnya, kamu akan dapat 4 dirham. Itu kita lihat di Matius 17 ayat 27. Yang berkata, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, buka mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Yesus tidak mau jadi batu sandungan. Orang kalau jadi batu sandungan pasti tidak bisa jadi berkat, pasti tidak berbuah hidupnya. Nah, Alkitab ajarkan agar hidup kita itu berbuah. Coba kita lihat di dalam Galatia, buah-buah roh itu apa saja yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Galatia 5 ayat 22, 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini yang Tuhan mau. Hidup kita itu punya karakter Kristus, buah-buah Roh Kudus, supaya kita hidupnya berbuah. Saya punya teman dulu di sekolah pas di Amerika, namanya Johnny. Kami tinggalnya kan di asrama. Tinggal di asrama itu kamar dekat-dekatan. Saya mau ke tempatnya dia, jadi saya keluar kamar saya, kamarnya dia di seberang. Saya keluar dari kamar, udah teriak, Johnny, Johnny, udah deket, pintunya kebuka. Saya bisa lihat dari daun pintu, engsel daun pintu itu. Johnny, saya panggil nama Johnny, Johnny. Saya lihat dari situ celah pintu, dia itu loncat dari tempat tidur dan berlutut di pinggir tempat tidur, ambil posisi berdoa. Jadi saya masuk ke dalamnya, oh you are praying, kamu doa. Padahal tadi itu loh, di daun pintu itu kamu loncat, terus berlutut dan sembahyang. Laupo pura-pura itu. Supaya dilihat orang kan. Supaya saya bilang hebat kan. Supaya saya bilang kamu rohani kan. Sampai sekarang loh gak iso lali. Lihat sikap yang kayak gitu. Gak perlu Bapak Ibu. Gak perlu. Gak perlu. Saya pernah kunjungi, beberapa tahun yang lalu saya pernah kunjungi seorang hamba Tuhan. Punya masalah, tapi kemudian ada di rumah sakit. Siang-siang saya datang itu, Dokter Stomo sama Bu Agnes. Pendeta nih, ketok, panggil namanya. Tok, 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 sebut namanya. Tok, 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 sebut namanya. Gak dibuka-buka. Tok, 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 sebut namanya. Gak dibuka-buka. Gak ada Ines. Saya tak lihat lubang kuncinya besar . Tak lihat di dalam. Orangnya itu sibuk ngambil Alkitab, buka buku-buku rohani semuanya, catatannya di atas meja. Kemudian dia datang, saya berdiri. Dibukain pintu. Pak, apa kabar? Oh baik. Masuk Pak Hani. Bu Agnes masuk. Masuk. Lagi apa Pak? Oh saya lagi sibuk siapkan firman. Wong buku baru mbok buka kabeh kok. Apa sih maksudnya? Kalaupun tadi itu kau tidur kan gak apa-apa sih, namanya juga rumah sakit. Bilang toh, saya tidur tadi. Kan beres. Kenapa harus? Ngerti maksudku? Gitu aja loh, kok harus gitu? Bahasa Jawanya, ngono aja loh, kok ngono? Gak perlu Bapak Ibu, jujur. Apa adanya saja. Amin. Gak perlu supaya dilihat orang. Begitu.
Kalau saya tidur sore, orang telepon tak angkat. Pak Ani lagi apa? Tidur. Ngapain saya bilang? Saya lagi siapin firman. Apa adanya hidup ini. Jauh lebih baik. Nomor satu, kita jujur murni di hadapan Tuhan. Terus kalau hamba Tuhan tidur sore apa? Nggak oleh. Dosa. Kayak enggak. Kadang-kadang itu malam masih ada ibadah. Ambil waktu tidur sebentar supaya seger. Kan gitu. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi menurut saya nggak ada masalah. Begitu. Jadi hindari sikap orang Farisi kalau mau berbuah. Yang kedua, kalau mau berbuah, hidup itu berpusatkan kepada Kristus. Hidup harus berpusatkan pada Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Udah jelas nih firman. Kata tinggal itu adalah meno dalam bahasa asli. Meno itu artinya tidak lepas. Tinggal itu artinya carang, ranting tidak lepas dari pohon. Itu kata tinggal. Juga mempunyai arti menjadi satu dengan pohon itu. Ranting itu jangan lepas, tapi menjadi satu dengan pohon. Itu namanya meno. Nah, itu yang Tuhan mau. Bahwa kita tidak lepas dari Kristus. Tetap tinggal di dalam Dia. Itu meno berarti kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Yohanes 6, 54 dan 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ada kesatuan. Tidak lepas. Ini yang Tuhan mau. Itu konsep kita berbuah. Juga mempunyai arti bertahan. Bertahan dalam penderitaan, pergumulan untuk tetap percaya kepada Kristus. Dalam Yohanes 8:31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bertahan untuk tetap percaya, bertahan untuk tetap setia di tengah tantangan zaman, penderitaan, bertahan. Ini yang Tuhan mau. Dan juga punya arti percaya. Percaya dan taat. Di dalam Fatsal yang ke-15 ini. Yohanes 15, 9, 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Percaya, mentaati, tinggal di dalam kasih. Itu artinya kalau mau berbuah itu harus memiliki strong connection dengan Kristus. Strong connection. Kita zaman sekarang Bapak Ibu ya, masuk hotel, mau toiletnya bagus, mau kulkasnya penuh, mau tempat tidurnya empuk, lebih penting dari semua wifi. Coba kasurnya empuk, TV-nya jalan, kulkasnya penuh, toiletnya apik, sabun, sampo, body lotion, lengkap, sikat gigi, sisir, jarum, komplit. Wifi-nya ndak ada. Langsung lemes kita. Loh, kok gak ada wifi nih?
uring-uringan gara-gara wifi. Padahal wifi itu dipegang tidak bisa, dilihat tidak bisa. Uring-uringan gara-gara wifi. Makanya orang bilang, zaman sekarang ini nggak cukup wife, istri. Di bawah istri harus ada lagi satu, wifi. Supaya komplit. Kalau kita dapat wifi, lalu hanya satu strip. Lah, cek lemote, kok cuma satu? Cari kita, sebelah mana yo, sebelah mana? Dapat Pak, sebelah sini dapat 2. Sini aja, nek mau SMS di sini, WhatsApp. Gitu. Di bawah sini satu lagi. Iya kan? Kita malah urusan nih beginian nih. Tapi kalau kita dapat stripnya 4, wow, strong connection. Senang, happy kita. Tuhan mau strong connection. Kalau strong connection, kita berbuah. Ini yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Hidup tunduk pada firman. Bagaimana bisa berbuah kalau tidak tunduk pada firman? Yesus saja tunduk pada firman. Kita tidak boleh jadi batu sandungan katanya. Dia tunduk pada firman. Saya membaca kisah seorang bernama Hope Jaren. Hope Jaren ini bercerita bahwa sebuah benih yang ditanam, lalu nanti dia jadi pohon besar. Benih yang ditanam itu yang paling penting itu adalah akar pertama. Harus turun ke bawah, cari air. Tapi tugas utamanya bukan cari air, tapi bagaimana dia tuh turun ke bawah dan melekat pada tanah. Nanti kemudian muncul akar-akar yang lain. Tambah dalam. Pohon yang besar akarnya bisa turun 10 meter ke bawah sampai 15 meter ke bawah. Dan Hope Jaren berkata, kalau pohon ini sudah besar berbuah, silakan Anda itu tebang dari semua yang ada di atas permukaan tanah. Anda potong dan tebang semuanya itu sampai habis. Dia bilang dengar, kasih dia waktu, dia akan bertumbuh kembali. Karena akarnya kuat. Kalau mau berbuah harus terkoneksikan kuat dengan Kristus. Ini yang Tuhan mau. Hidup itu berpusatkan pada Kristus. Jangan yang lain. Ini dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Ini Tuhan mau. Saudara mau diduakan. Ngerti kan yang saya maksud? Ibu-ibu, Anda mau nggak diduakan oleh suami? Gak mau Pak, cerai aja Pak. Daripada diduakan di madu. Tak udek kowe sungguhan berani begitu padaku. Kulawan engkau dengan bambu runcing. Oh, tak ada diduakan, satu hanya aku, harga mati. Saudara gak mau kan diduakan? Kita kasih tahu, Tuhan juga gak mau. Tuhan juga tidak mau kita duakan. Dia harus nomor 1 dalam hidup kita. Dia harus yang utama dalam hidup. Dia harus yang prioritas dalam hidup. Bukan yang lain. Itu sebabnya mari hidup itu berpusatkan pada Kristus. Yang ketiga, hidup berbuah itu bagaimana? Hidup mengejar kekudusan. Kalau tidak kudus jamin tidak berbuah, titik aja. Kalau mau berbuah ini arahnya hidup mengejar kekudusan. Efesus pasal yang ke-5
ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Garis bawahi ini. Kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Artinya apa? Kegelapan itu memang tidak menghasilkan buah. Orang hidup dalam kegelapan tidak menghasilkan buah. Jadi kalau kita mau berbuah, kita menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan, kita mau hidup baik dan benar. Hidup kudus itu apa sih? Hidup kudus itu bukan menyendiri. Abad 4 ya, abad 4 orang-orang kudus itu katanya mau kudus. Jadi mereka tuh bangun tower, Bapak Ibu, bangun menara yang tingginya 12 meter, 15 meter. Dan mereka itu naik ke atas, di atas sudah doa gitu. Baca Alkitab, di atas itu. Gak mau deket orang, gak mau salaman, gak mau ada bersosialisasi, gak mau. Di atas saja nyanyi nyembah. Makanan dikerek ke atas. Kalau mau ke toilet tinggal turun sebentar ke toilet, naik lagi ke atas. Gak mau bicara sama orang. Loh ini bukan hidup kudus. Itu hidup mengisolasikan diri dari masyarakat. Bukankah ada ayat yang berkata, kamulah terang dunia. Gimana jadi terang kalau kita gak bersosialisasi? Betul gak? Kamu adalah garam dunia. Bagaimana garam itu bisa jadi berkat kalau dia tetap aja dalam botol dan ada di lemari di dapur? Garam itu harus masuk kuah. Campur, aduk, dicicipi, nikmat. Kan gitu Bapak Ibu. Tapi nggak bisa, garam itu tetap aja ada di toples di dapur itu. Orang Kristen kudus itu bukan begitu. Yesus loh makan sama orang-orang pemungut cukai. Yesus bergaul sama orang-orang yang hidup juga dalam kelemahan dan dalam dosa. Bergaul kok. Bergaul tidak membuat kita berdosa selama kita kuat. Makanya juga hati-hati. Tapi disinilah kita lihat hidup kudus itu apa? Hidup kudus itu adalah berhenti menyakiti Tuhan. Itu kudus. Memikirkan perasaan Tuhan. Kalau saya lakukan ini, Tuhan sakit hati enggak ya? Iya, jangan deh. Kalau saya berbuat ini, Tuhan nangis enggak ya? Nangis kayaknya, jangan deh. Kalau saya berbuat ini, Tuhan sedih enggak? Sedih, jangan deh. Kan gitu. Itu hidup kudus. Udah mikirin perasaan orang. Tapi kalau orang gak mikirin perasaan orang, itu bukan orang, itu anak-anak. Anak-anak itu beda. Kita lagi dengar khotbah kayak gini, dia bisa lari-lari, teriak-teriak manggil mamanya. Mama, mama. Ini gak peduli, digangguin orang. Bikin kacau suasana, gak peduli dia. Teriak aja dia. Tapi kalau orang dewasa enggak. Dia tenang. Masih khotbah, masih khotbah. Ditelepon orang pun dia diem. Bisa dimatiin. Kalau nggak bisa dibisiin. Pendeta kurang mari khotbah. Bisa. Bukan diterima. Halo? Ya. Di gereja. Ini sesuai rasanya pendeta ini. Ngancene gitu orangnya. Ngenono lah. Loh. Lah ini pendeta khotbah di sana khotbah di situ. Mau saya genah lah. Enggak lah Bapak Ibu. Jadi orang dewasa, Kristen dewasa itu memperhatikan perasaan Allah. Untuk tidak menyakiti Allah. Dia mematikan kedagingan. Dan dia menolak godaan-godaan dosa. Itu. Dia tidak bersuka cita dalam dosa. Karena dia tahu itu membuat Allah sedih. Hidup kudus adalah menerangi kegelapan. Ini.
Tuhan mau supaya menerangi kegelapan. Halo? Ya? Sik pendeta, sik khotbah. Iya. Hidup kudus adalah menjadi saksi yang memuliakan Allah. Hidup kudus itu begitu. Tapi lumayan enak suaranya. Hidup kudus memuliakan Allah, Bapak Ibu. Tuhan mau hidup saudara dan saya suci dan kudus. Di sebuah universitas itu ada satu ruangan untuk minum kopi dan teh, khusus untuk dosen. Kopi teh kalau luar negeri itu enggak ada yang gratis, bayar. Tapi ini dibuat percobaan. Kopi teh snack gratis kelihatannya. Tapi di sebelah itu ada omplung. Ya. Lalu kalau ngambil teh di sini, nah ambil teh di sini. Di depan ini ada gambar bunga. Jadi orang bikin teh, terus kalau mau kasih, ya dikasih, suruh kasih persembahan, ya udah. Kasih gambar bunga. Waktu dikasih gambar bunga, yang ngasih dan yang bayar sendiri dengan jujur sedikit. Gambarnya diganti gambar matane orang. Bayar Bapak. Gambar mata, bayar. Jumlahnya tambah banyak. Dirubah lagi. Kasih tulisan. Tempat ini diawasi dengan CCTV. Tambah akeh sing bayar. Sungkan dosennya kalau minum kopi ndak bayar. Sungkan. Kenapa saudara dan saya berhenti di lampu merah sekarang? Masih jam 12 malam. Ada cagak, ada tulisannya CCTV in operation. Polisinya boleh nggak ada, CCTV-nya ada. Kita bilang apa? Daripada lewat dijebret, terus ditagih secara online. Wis ndak wis. Ditunggu aja sampai hijau. Betul ya? Saudara tahu? Dari kita lahir sampai sekarang, itu ada CCTV lihat kita sendiri. Masing-masing kita ini ada CCTV dari Allah. Lihat saudara dan saya. Nggak medeni. 24 jam itu CCTV ngeliatin saudara dan saya. Apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara perbuat, apa yang ada dalam pikiran dan hati, CCTV itu rekam. Itulah saya sebut CCTV sorga itu medeni. Dia tahu hati kita baik, hati kita busuk, dia tahu. Dia tahu pikiran kita. Kalau CCTV manusia itu tidak bisa rekam apa dalam otak. Loh saudara masuk MRI, tak kasih tahu. Masuk MRI, periksa otak saudara, tidak bisa tahu dia saudara mikir apa kok. Tidak tahu. Tapi CCTV ini sorga tahu. Kau pikir cabul, tahu dia. Kau pikir yang benar, betul. Kau pikir firman, tahu, semua direkam. Makanya mari kita belajar hidup mencari kekudusan. Hidup ini cuma sekali di dunia. Di dunia ini hidup paling lama 100 tahun lebih sedikit. Hidup kita di sorga itu selama-lamanya. Mari kita hidup yang baik, kudus. Kalau mau berbuah, 3 ini Bapak Ibu. 3 ini. Kita harus hindari sikap-sikap orang Farisi. Jangan terkontaminasi. Kita harus belajar supaya hidup kita berpusat pada Kristus. Bukan yang lain. Jangan menduakan Kristus. Mari kita hidup kudus. Tuhan mau kita hidup kudus. Dengan itu kita akan jadi bejana yang bisa berbuah bagi namanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.